Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firman Al-Maksum. Ya, mahasiswa dari Unisma 45, jurusan Kemas Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Akan mengulas tentang apa saja untuk mengulas tentang matkul MI selama ini yang saya jalani. Pertama, matkul MI bahas tentang apa aja? Matkul MI membahas tentang materi uh, materi agama Islam di madrasah, yang artinya semua ilmu atau semua ilmu di madrasah akan dibahas, seperti sekolah mandiri, tentang masa depan pendidikan, multidisiplin ilmu, tentang sejarah. Terus sebenarnya materi itu isinya lebih penting dari kata-kata yang untuk memahami ketimbang wadah atau pasangan supaya tidak kolut kepikiran. Hal yang paling penting yaitu apa yang dibutuhkan oleh madrasah atau sekolah. Maksudnya sebenarnya MI itu ada hal-hal yang paling penting, yaitu apa yang dibutuhkan oleh madrasah dan sekolah. Terus menurutmu apa itu materi agama Islam di sekolah madrasah? Apa maksudnya? Materi madrasah kan banyak membahas banyak hal, seperti fikih, hukum, akidah, akhlak, tasawuf, ilmu hadis, terus Al-Quran, ilmu tafsir, dan berarti kalau dibahas artinya materi di agama Islam atau materi di agama Islam atau madrasah bisa dibagi jadi 3 gitu. Materi yang isinya kandungan agama Islam, ya istilahnya wadah atau sampul. Isi kandungan itu bisa dikatakan ilmu keislaman. Nah, apa aja yang terkandung di dalamnya? 1, ilmu Al-Quran, ilmu tajwid, ilmu qiraah, ilmu bahasa Arab, seperti ashabul nuzum, riwayat hadis, ilmu tarbiyah, ilmu sifat, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu filsafat, ilmu sejarah, ilmu astronomi. Dan agama Islam adalah banyak hal. Madrasah bisa dijadiin di saat menjadi guru, mengajarkan kita harus menjadi ahli di depannya. Ada macam-macam. Oh, ini tentang agama Islam. Agama Islam seperti contoh kayak tokoh-tokoh di agama Islam seperti Ibnu Khaldun tentang psikologi, atau Muti Nas ilmunya tentang akliyah, penyikiah, ilmu seperti yang bukan. Apa bedanya akidah dan tauhid? Padahal akidah itu IPS, atau tentang Imam Ghazali yang betul apa baktiasi dalam ilmu, fardu ain, fardu kifayah. Pembahasan yang dipikirkan untuk membuat atau memperkecil yang dituliskan. Terus apa aja yang terus tujuan dari pembelajaran MI untuk supaya kita memahami materi agama Islam secara penuh dan memahaminya, dan supaya kita jadi ahli memahami dan menguasai dari apa yang materi yang kita pelajari untuk disampaikan kepada orang, dan supaya pembelajaran di desa berjalan, dan supaya kita bertujuan
kita memahami, melakukan, membagi dari apa yang kita tahu dan apa yang kita alami untuk para siswa supaya untuk tidak salah langkah dan melakukan yang paling benar. Terus apa saja yang di terus materi dari awal kemarin sampai UTS bahas mengenai apa sebutin. Oke, Vicky membahas tentang tadi ya, membahas tentang apa aja. Vicky itu tentang apa? Vicky itu tentang hukum Islam. Hukum Islam. Dan hukum Islam yang harus dijalankan oleh orang Islam. Dan ya, atau mungkin kita ya hukum Islam sih. Apa itu usul fikih? Terus apa itu perbedaan dari usul fikih atau fikih? Fikih adalah hukum Islam, sedangkan usul fikih adalah asal dari sebuah hukum atau sebuah perjalanan sebuah hukum. Bagaimana terjadi sebuah hukum? Bagaimana menerapkan sebuah hukum itu? Dan apa kaidah-kaidah usul fikih? Kaidahnya adalah kita bisa dapat memahami, menelaah apa yang ada. Seperti gini, kalau fikih artinya sholat itu wajib. Maksudnya tentu gini, fikih itu hukum. Berarti artinya seperti sholat itu wajib, puasa Ramadan itu wajib. Terus kalau usul fikih itu adalah kaitan terhadap hukum-hukum itu. Jadi kenapa sholat itu wajib? Kenapa puasa Ramadan itu wajib? Nah, seperti misalnya, kenapa sholat itu wajib? Karena itu kita sama Tuhan kita saling berkasih satu sama lainnya. Sedangkan untuk puasa itu adalah bagian dari iman untuk kita bisa memahami perasaan orang yang di bawah kita ataupun di atas kita, dan kita dapat memahami nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Lalu apa itu akhlak? Apa itu akidah? Apa itu tauhid? Apa bedanya ilmu tauhid dan ilmu akidah? Atau apa bedanya ilmu kalam? Akhlak artinya apa? Ilmu akhlak. Ilmu akhlak adalah ilmu tentang pribadi, tentang tingkah laku seseorang untuk menjadi lebih baik. Sedangkan ilmu akidah tentang perbuatan akidah itu hukum atas perbuatan atau untuk perbuatan baik. Sedangkan apa itu tauhid? Tauhid adalah sesuatu yang tauhid adalah iman kita kepada ilmu yang membahas tentang iman kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Apa bedanya ilmu tauhid dan ilmu akidah? Ilmu tauhid itu lebih mengarahkan kita kepada lebih kita kepada Tuhan. Sedangkan ilmu akidah lebih mengarahkan kita ke diri sendiri dan orang lain, atas perbuatan diri sendiri untuk orang lain. Apa itu ilmu kalam? Ilmu kalam lebih membahas tentang bukan tentang perintah-perintah seperti di yang lebih tepatnya sih ilmu kalam itu adalah ilmu hadis ya.
Ilmu hadis itu apa? Paham kan? Ilmu tasawuf, ilmu tasawuf itu apa, Pak? Maksudnya gimana dalam tasawuf? Siapa aja tokoh-tokoh di ahli tasawuf? Ilmu apa itu ilmu tasawuf? Tasawuf, tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ilmu tentang mengkaji sesuatu atau apa aja. Ilmu tasawuf itu apa? Ilmu tentang mengaji sesuatu yang uh, mengaji tentang banyak hal, misalnya mengaji tentang pohon, mengaji tentang langit, mengaji tentang makan, mengaji tentang hal apa aja. Sebenarnya tokoh ahli tasawuf ada Ibnu Sina, mau Ulun, gitu. Tapi yang tasawuf nggak bisa dibilang ilmu tentang langit sih, tentang angkasa. Ilmu hadis itu apa? Ilmu hadis itu apa? Apa sih yang dipelajari? Kalian apa saja yang ilmu hadis? Apa ilmu yang dipelajari di ilmu hadis? Ilmu hadis itu adalah perkataan para sahabat, para atau kata Nabi Muhammad atas tindakan-tindakan beliau untuk menjalani ibadah atas sebuah larangan terhadap apa yang jadi depannya atau sebuah hukum yang dikatakan oleh beliau Nabi Muhammad atau para sahabatnya untuk menerapkan atau menjelaskan Islam yang belum dijelaskan secara detail di Al-Quran. Sedangkan terus apa saja yang dipelajari? Kita mempelajari riwayat, kayak misalnya misalnya kita mempelajari tabiin, sahabat yang meriwayatkan, dan ya, sejarah tentang hadis, bagaimana terjadi hadis, bagaimana bagaimana letaknya hadis itu, bagaimana hadisnya itu mutawatir atau hadis itu marfu atau hadisnya lemah. Hemat rawi. Terus apa itu ilmu Al-Quran? Apa saja yang dipelajari seputar ilmu Al-Quran? Ilmu Al-Quran itu dipelajari atau seputar ilmu Al-Quran seperti membahas tentang sebelum sebelum turunnya Al-Quran, sebelum nuzulnya Al-Quran, bagaimana turunnya Al-Quran atau sebelum turunnya Al-Quran tentang Al-Quran. Dan biasanya juga Al-Quran menjelaskan tentang ilmu Al-Quran juga membahas tentang sifat Al-Quran dalam hal. Nah, gitu juga mau tafsir. Terus UTS kemarin itu membahas tentang kita membahas tentang paket. Buku paket yang saya jelaskan itu tentang akidah akhlak atau menjaga akidah dan akhlak. Di sana tertera bahwa akidah dan akhlak itu ada misalnya seperti Asmaul Husna, ya kita berarti makna Asmaul Husna, makna sifat-sifat Tuhan, ya. Dan terus yang kedua tentang amal soleh, realisasi musulah untuk keutamaan amal soleh, sikap toleransi, membiasakan sikap musyawarah, membina ukhuwah. Bertiga, menghindari perilaku nifak dan keras hati, menghindari nifak, menghindari keras hati, ataupun juga ada bergaul dengan sebaya yang lebih tua atau lebih muda atau lawan jenis, seperti bergaul dengan teman sebaya, bergaul dengan orang yang lebih tua, bergaul dengan lebih muda, atau bergaul dengan lawan jenis.
seperti atau kita bisa membahas tentang kisah teladan seperti Al-Ghazali atau Ibnu Sina, atau tentang sifat bersemangat itu, atau bahaya berlaku fitnah, namanya atau bah. Kita juga membahas di sana juga kita membahas tentang bagaimana cara adab membaca Al-Quran, berdoa dan berdoa. Kita di sana juga kita membahas tentang kisah Ibnu Rushd dan Muhammad Iqbal. Iya, Hansa. Di video itu juga kita membahas tentang kekurangan dari bukunya dan kelebihan dari bukunya. Oh ya, bukunya. Ini bisa dilihat. Bukunya. Menjaga akidah dan akhlak untuk kelas 12. Itu yang saya bahas. Mana sih? Terus, setelah mengikuti matkul, apa yang kita dapatkan? Oke. Setelah mengikuti mata kuliah metode agama Islam, apa yang saya dapatkan? Ilmu itu, kita itu harus berbagi ilmu. Dalam dunia pendidikan, bukan, dalam agama Islam juga pun ada yang patut mengatakan, bukan patut sih, itu bahwa kita tuh saling berbagi ilmu dan pada apapun. Dan saya dari baca motivasi bahwa salah satu untuk kita mengingat materi apa yang dipelajari, memahami mempelajari itu dengan cara berbagi ilmu. Dengan itu kita harus membagi ilmu kita dengan cara misalnya kayak tim buat video ini, ataupun kita berbicara kepada orang-orang sekitar untuk berbagi ilmunya, supaya kita dapat ilmu yang baru serta mempertahankan ilmu yang telah kita dapatkan. Lalu apa aja yang apa aja yang saya dapatkan selain itu? Kuat mungkin bahwa kita itu sebagai orang atau pengajar Islam itu nggak boleh asal-asalan. Kita itu harus memahami secara makna, secara keseluruhan tentang apa yang kita akan ajarkan kepada siswa ataupun orang yang sekitar kita. Lalu saran-saran apa, kelebihan apa, mengkritik apa matkul MI ke depannya? Saran yang ada, karena dari apa yang aku alami udah bagus. Ya, mungkin ada saran pun juga cuma satu. Kalau bisa dari awal, mungkin tahun kedua sudah itu tentang pembahasan buku mungkin udah diterapkan supaya kita itu jauh lebih berkesan tentang memahami materi agama Islam ini. Dan selanjutnya dibantu mungkin untuk memahami. Terus kelebihannya apa dan titik terus kelebihannya apa itu ada kelebihan materi pendidikan dalam pendidikan agama Islam itu kita itu bisa saling interaksi antara satu sama lainnya, bisa membahaskan tentang apa aja yang kita akan bahas. Kita juga bisa dalam